dua penyajian ini? Nah, inspirasinya kalau misalnya yang satu ini adalah salah satu penyajian yang simpel banget, ya, yang gampang banget kita bikinnya. Jadi kita bikin kulit pangsit atau kulit spring roll itu dijam jadi mangkok, dan yang satunya lagi kita pakai untuk jadi tulang iga. Jadi karena rasanya udah pas dan ini iga penyet, kayaknya cocok loh dibikin kayak iga gitu. Luar biasa, makanya ya, Lucky Masterchef pemenang pertama Masterchef Indonesia, tepuk tangan dulu. Oke, kita berikan semangat untuk memberikan langsung demonstrasi penyajian Indomie goreng atau iga penyet. Boleh rekan-rekan media untuk mendekati, apalagi yang harus ngambil foto dan pengen melihat lebih dekat gitu cara penyajiannya. Karena kan emang kalau mau simpel cepet kan, ya kalau misalnya ada tamu ya mau datang ya, siapa maksudnya gak sempet masak dan tapi pengen masak sih sebenarnya sih apa namanya pangsitnya aja bisa disimpan. Nah, buat yang bagi PDKT gitu, oh ini homemade ya gitu ya. Oke, nah, salah satunya itu adalah kita pakai kulit spring roll ya. Ini sebenarnya di supermarket semua udah ada, jadi dia tipis-tipis. Lalu kita pakai putih telur. Oke. Nah, cuma pakai putih telur aja. Kita lipat-lipat. Ini untuk membentuk mangkoknya itu. Oh ini tulang. Ini yang pertama kali tulang iga sapi ya? Iga sapi, iya tulang iga. Kan tulang iga itu kan panjang-panjang kan ya. Nah, tapi juga nggak terlalu lebar. Jadi itu yang kita duplikasikan di sini. Telur, oke, saya lagi mau dan ini juga kayaknya simpel banget. Simpel ya, simpel banget teksturnya. Nah ini sebenarnya udah selesai. Nah ini udah selesai, kita tinggal potong jadi dua aja. Oke. Nah, itu kan kecil-kecil ya. Iya. Atau kalau misalnya mau panjang-panjang, satu iga itu juga boleh. Oke. Iga panjang, iga pendek. Nah ini iga yang short ribs, yang pendek. Short ribs ya, oke, ala-ala. Ini presentasi yang menyenangkan juga karena kita kalau misalnya suka kehabisan ide gitu kan, saya kira tadi tulang beneran loh. Jadi deh, mungkin lapornya udah penasaran dari tadi gitu, pengen coba soalnya itu. Ini juga sebenarnya tadinya saya bingung gitu ya, apa namanya displaynya mau dibikin apa lagi, karena orang kebiasaan kalau misalnya display itu paling cuma pakai mangkok plastik dan sebagainya. Untungnya sih rasanya iga penyet. Jadi saya kepikiran untuk bikin tulangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tulang iga, masa kita mau beli tulangnya doang? Nggak mungkin kan? Nah makanya kita coba kreasinya itu untuk mau bikin tulang. Iya, lagi cita rasanya Indomie goreng iga penyet ini emang udah kuat juga gitu, udah daging banget gitu, udah pedasnya dapat banget, jadi ya udah tinggal ditambahin ini aja ya, cara penyajiannya aja gitu, nggak usah pakai bumbu tambahan juga ya, bisa sendiri juga udah nyobain gitu. Jadi semua bumbu yang di sini adalah bumbu yang dipakai. Mungkin di sini kalau misalnya dilihat ada sedikit tambahan aja ya, itu hanya untuk display atau kreasi aja. Tapi sebenarnya bumbu yang aslinya itu semuanya pakai bumbunya dari satu apa namanya pakai Indomie. Oke. Pasti kita buat yakin ini kalau benar-benar cuman dari. Oh ini benar-benar mie, bukan mie ya, yang gitu ya, bukan yang lilir ya. Oh enggak, itu beneran. Oke. Kan bisa kalau display cuma lilir dan nah benar. Sekarang tuh zamannya kan banyak banget tuh yang pakai lilin atau pakai apa gitu kan. Saya nggak boleh coba ini ya mas. Jadi udah langsung bikin tombol gitu, udah merah banget ya, kelihatan merah banget dan ini pasti pedesnya pedes yang sambal pedas yang dimaksud itu ya. Dan itu bumbunya kan, yang ini yang kita masukin bumbunya adalah bumbu sama sepertinya kecap sama semua bumbu yang ada di sini kita masukkan juga. Saya mau nanya deh, kalau Chef Luki tipe yang minyaknya terakhir atau sekalian kayak yang seperti tertera di bungkusnya kan biasanya semua bumbu sama minyaknya langsung. Kalau saya semuanya, terus satu trik yang biar cepet gampang ya untuk kadang-kadang kan kalau misalnya kita minyak ini kita ngaduknya susah, ya kan? Salah satu trik kalau misalnya saya sendiri pribadi untuk masak itu saya kasih air sedikit. Jadi 1 sendok aja air panas tuh, kasih 1 sendok makan ya, sedikit kita aduk aja, dan nanti lebih mudah. Oh jadi aduknya gitu. I see, dan akhirnya juga nempel semua ya bumbunya. Iya, jadi lebih cepat nempel. Dari Master Chef loh, maksudnya I mean a simple thing can be very beautiful. Yeah, just like love, you know, right? I'm going to love Indomie more. Oke, sekarang udah dicampur juga. Oke.
Oh ternyata anehnya gitu. Oke, dan yang masih ini ya apa-apa rekan-rekan media kalau mereka mau foto, mau dokumentasi juga cara penyajiannya. Nah ini diusahakan mie-nya jangan sampai kepotong karena kan nanti kita mau lilit, ya kan? Jadi jangan sampai kepotong. Dan ini kita masak setengah matang aja. Gitu. Kenapa kita masak setengah matang? Padahal sebetulnya mie itu akan tetap terus termasak gitu. Pada saat dia panas dikeluarin itu akan tetap termasak. Jadi setengah matang lebih sedikit gitu. Jadi nggak terlalu terkadang kan orang ada yang suka setengah matang, ada yang suka pas matang, ada yang suka matang banget gitu kan. Jadi yang udah hampir hancur gitu kan. Tapi ini untuk penyajiannya dengan ala tulang iga sapinya setengah matang aja. Iya. Dan saya suka paling sebel itu kalau misalnya ada yang matahin mie-nya gitu terus pasukan bikinin tolong bikinin mie-nya ya kan. Tolong bikinin mie terus dipotong kan jadi kesannya kayak tinggal dikit padahal berbeda kita yang langsung direbus semuanya nggak dipotong ya jadi banyak. Masuk gitu. mulutnya lebar berarti ya. Langsung mulutnya juga boncos nih kayaknya ini nggak bisa ngomong. Kayaknya kalau sampai saya makan ini mungkin diem kali ya karena anak-anak pedes. Oke. Tulangnya kita ambil. Tulangnya oke dari tulang iga dari kulit ini cuma untuk ini ya penyajiannya ya. Penyajiannya. Selagi kita nungguin dia minyaknya tiris, saya akan coba kasih tahu untuk bikin mangkoknya. Oke. Nah untuk bikin mangkoknya kita butuh dua ini sup ladle ya buat sendok sop. Satu yang lebih besar, satu yang lebih kecil karena dia nanti akan kita tekan. Oh. Gitu. Oke. Jadi pasnya segitu ya kalau disarankan ya. Iya. Size-nya. Nah ini kita potong, kita kurangin sedikit, kurang lebih sekitar 2 cm. Kanan kiri. Ini dimaksudkan biar mangkoknya pas gitu. Jadi nggak terlalu gede ya. Nah, salah satu triknya adalah ladle-nya atau sendok supnya itu dikasih minyak sedikit dulu. Biar dia nggak biar ini lebih mudah untuk nempel karena kan dia ada cairannya. Oke. Ingat kasih dulu minyak. Oh. Nah, kan jadi lebih mudah. Mungkin makan langsung di mangkok pangsit aja kali ya. Kemudian ditambah minyak lagi. Minyaknya kita siramkan ke sini dulu karena nanti kalau misalnya langsung kita tekan ke bawah, nanti dia masuk semuanya jadinya. Oke. Wah ini salah satu trik kan, salah satu trik penyajian yang unik gitu. Susah soalnya trik-trik yang di-share sama chef biasa, seorang chef apalagi nggak pernah jadi deh akhirnya. Terus. Nah, makanya sekarang tahu kan caranya. Nah. Oke. Alright, jadi ini udah salah satu tipsnya juga nanti kalau misalnya dia udah dibalik ini agak ditekan sedikit. Oke, itu fungsinya apa kalau ditekan gini? Ditekan gini itu biar dia ininya enggak, kan tadi dia kayak mangkok gitu ya. Nah, ini ditekan dikit biar ada sedikit flatnya. Jadi kalau ditaruh di mangkok enggak goyang-goyang. Gitu. Oke, jadi diperas terakhir kemudian bisa diangkat di saring terlebih dahulu. Langsung aja. Nah, kita langsung udah selesai. Langsung ditiriskan. Kalau ada Bapak ya, Bapak udah kayak udah siap ya. Bapak yang berbatik coklat ini udah kayaknya bisa nih jadi kayaknya gampang nih gitu ya. Tapi kayaknya kelihatannya memang mudah sih. Memang mudah tapi ketawa ya chef ya. Maksudnya potongnya 2 cm. Kalau saya tuh tipe yang ikutin ini banget, aturan banget gitu. Misalnya kayak jadi harus buat garis dulu gitu ya. Ya kan takarannya berapa gitu. Nah ini kita siapin aja langsung mie-nya yang tadi. Oke, ini yang kulit setiap jadi tulang iganya. Ya, benar. Dan ini rekan media tidak pakai tambahan bumbu apa-apa. Ini benar-benar kalau kita manusia ya apa adanya. Original taste ya dari Indomie goreng rasa iga penyet. Nah, kenapa kok tadi dia nggak boleh dipatahin? Nah, ini biar bisa dililit. Oke. Tapi saya juga tipe yang suka yang dipatahin. Bengkok. Oke. Nah, ini. Kemudian dililit. Dan ini ya setengah matang ya. Iya. Kalau dilihat sih sekarang kalau misalnya dirasain sih dia udah matang pasti. Karena kan dari tadi udah didiemin. Oh, I see. Nah, jadi dia udah kemasak terus, jadi dia udah matang gitu.
Oh gitu. Jadi kenapa kok tadi dimasak setengah matang itu biar pada saat keluarin dari pancinya itu nggak patah semua gitu. Oke, bisa. Itulah rahasianya. Oke. Di sini nanti dites ya, oh enggak ya? Jangan please. Pasti saya lebih dari waktu yang dikasih nih soalnya kalau MC-nya tuh sambil masak juga. Oke. Nanti pasti ini akan dibagi-bagi ke rekan media, udah ngeliatnya udah matanya udah sayur, udah saya melahirkan saya udah kayak pengen colek-colek sedikit sih, Chef Lucky. Tambahkan sedikit aja, ini kan kita display ya. Jadi biar kelihatan kayak beneran tulang iga, itu kita kasih kuasan kecap manis. Kecap manisnya juga dapatnya dari kecap manisnya. Dari kecap manis bumbu Dari Indomie goreng. Rasa iga itu juga. Ya kan biasanya suka ada sisa-sisa kan tuh. Kalau misalnya atau enggak mungkin yang kecapnya pengen pakai setengah aja bisa diisiin juga. Kemudian ini sambelnya, minyak sambel. Minyak sambel juga dapat dari. Pokoknya semua dari bungkus Indomie goreng rasa iga penyet ya. Iya. Ini aja, ini beneran. Kita lihat aja merahnya merah banget ini. Dan pastinya rasanya juga seasli iga penyet juga ini. Tambahkan dagingnya. Itu ya taburan daging yang juga dari nabati ya. Oke, daging taburan nabati daging tadi, nabatinya. daging nabati tadi yang dari soya kan, itu dagingnya salah satu yang menurut saya nilai plus ya. Jadi kayak ada rasa, ada dagingnya gitu. Dan memang sengaja, tadi saya sempat tanya di Indomie, terkadang kalau misalnya masak yang ada bahan keringnya itu kan biasanya dimasukkan ke kuah, ya kan? Tapi kan ini ada di dalam bumbunya, jadi nggak dimasukkan ke dalam kuahnya, jadi nggak dimasak. Ternyata tadi dijelaskan bahwa itu biar ada sedikit ada teksturnya, jadi masih ada tetap crunchy-crunchy-nya. Itu, jadi itu salah satu kalau menurut saya nilai plus dari Indomie untuk bikin suatu tekstur gitu di dalam mie-nya itu tadi. Wow, luar biasa. Oke, dan ini kita tambahkan seperti di display. Seperti displaynya. Kita tambahkan sedikit acar. Boleh macam-macam ya. Yang penting untuk display untuk ya ibaratnya untuk ya kalau hidangan makan malam, makan siang, ya kan jadi terlihat cantik gitu. Ya. Oke. Boleh. Oh sudah. Satu lagi. Dan inilah penyajian pertama Indomie goreng rasa iga penyet. Yang dibikin seperti iga. Oke. Dan yang kedua belum selesai ya. Belum selesai. Simple banget kalau yang kedua yang kita bikin belakangan. Yang tadi kita goreng. Itu kan kalau misalnya ditekan tadi bawahnya dia jadi nggak jatuh. Oke. Karena kalau dia tadi lupa ditekan. Kalau tadi lupa ditekan dia pasti akan goyang-goyang. Langsung. Jadi tadi ada ini yang tadi. Dan langsung. Berarti kan total kira-kira berapa lama ada yang itu nggak? Kalau misalnya Ada yang timer nggak? Ada yang timer nggak? Kira-kira total berapa ya? Total sih sebenarnya untuk masak mie-nya sendiri kan sekitar 10 menitan. Ya kan? Nggak nyampe 10 menit mungkin kalau kita nungguin airnya panas juga kan. Iya. Ya kurang lebih sekitar 15 menit lah. Wow, luar biasa menariknya. Ya sambil Chef Lucky untuk menyiapkan. Baik, dan sesaat lagi Indomie goreng rasa iga penyet akan disajikan kepada rekan media, akan diantar ya oleh servernya untuk dicoba. Oke, and voila. Oke, ini dia penyajian dari Chef Lucky Master Chef. Boleh tepuk tangannya Indomie goreng rasa iga penyet. Dan kepada silahkan mencicipi dan merasakan Indomie goreng rasa iga penyet. Rasakan asli daging iga, sapi aslinya dan juga pedasnya dan